Satu pertanyaan lagi. Mau bertanya, dapatkan dijelaskan ciri-ciri orang yang menderita jiwanya. Oke. Kenapa Ibu Erni bertanya ciri orang yang menderita jiwanya? Takut kita menderita tapi nggak tahu kalau kita menderita, kan gitu sebetulnya. Baik, gampang kok yang menderita jiwanya itu. Ciri orang yang menderita jiwanya, ya. Pertama, di sini gelisah, di sana resah. Di rumah bermasalah, di tempat kerja marah-marah. Selalu terburu-buru, ya. Pengen piknik ke Bali, dari rumah pengen segera ke airport. Macet, marah-marah. Gelisah? Gelisah. Begitu nyampe di airport, ada pengumuman, pesawat delay. Marah? Marah, gelisah lagi. Aduh, terus lihat jam. Terus aja lihat jam. Begitu pengumuman, delay, ya 1 jam. Berikutnya, karena cuaca buruk, delay ditambah lagi 2 jam, tambah marah. Sebenarnya mau kemana sih? Udah, begitu naik, dipanggil, seneng. Begitu nyampe di pesawat, mulai gelisah lagi. Pengen nyampe segera di Bali. Nyampe di Bali, pesawat sudah mendarat. Ya, nunggu yang jemput. Yang jemput terlambat. Resah lagi. Dari airport pengen segera pergi ke hotel. Nyampe di hotel, gelisah lagi. Pengen segera pergi ke Ubud. Nyampe di Ubud, resah lagi. Pengen segera beli batik. Begitu batik, gelisah. Bawa uang. Bawa sih uang. Begitu mau beli, duh sayang. Kemahalan. Itu, ya. Untuk dirinya sendiri pelit. Itu orang yang sakit itu jiwanya. Sekarang saya tanya, kapan dia bahagianya coba? Iya. Udah dari situ belanja banyak, ya. Udah nyampe, ya. Begitu mau naik pesawat, bagasi kelebihan, resah lagi. Wah, harus bayar lagi. Naik pesawat, begitu nyampe rumah, buka-buka oleh-oleh. Ya. Gelisah lagi. Aduh. Kok belinya cuma segini, ya? Kenapa ya nggak beli yang itu? Terus aja gitu. Itu ciri jiwa yang sakit. Ciri yang pertama adalah selalu resah dan gelisah. Gak pernah bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan orang yang kayak gini biasanya gampang tersinggung. Gampang marah, gampang menyakiti, gampang melakukan tindakan menyakiti pada orang lain. Biasanya gampang melakukan kekerasan. Itu tanda kedua. Makanya mohon maaf ya, orang yang kayak gini, Tuhan yang goib dia puja-puji, Tuhan yang nyata dia acuhkan. Ya, kalau sudah minta sama Tuhan yang goib luar biasa. Ya, begitu sudah nyata, Tuhan jadikanlah aku orang yang sabar, orang yang sakit nih. Udah kata Tuhan, semua yang kamu minta sudah aku sediakan di rumahmu. Itu loh suamimu itu, itulah jalan kesabaranmu. Dia nggak sadar kalau suami yang nggak sabar itu adalah jalan menuju sabar. Diminta lagi sama Tuhan, tinggal menikmati kata Tuhan, nikmati aja tuh, jadi sabar. Minta lagi itu, karena nggak ngerti. Itulah ciri jiwa yang sakit. Di sini resah, di sana gelisah, di rumah bermasalah, di tempat kerja marah-marah. Ya, wajahnya biasanya serem. Ya, tidak pernah bisa senyum. Ya, apalagi senyum pada yang melukai dia, nggak bisa dia. Hanya bisa senyum pada orang yang menyenangkan dia. Padahal jiwa itu hanya butuh satu. Kata jiwa, senyumlah kamu pada orang yang menyakitimu, maka itu makanan bagiku, kata jiwa. Nah, orang yang sakit jiwanya nggak bisa. Ya, makanya dia terjebak oleh dualitas. Berpihak ke sini, tidak berpihak ke sana. Terjebak benar salah. Tidak tahu kalau yang terjadi adalah kebenaran. Itu jiwa yang sakit. Loh, banyak cirinya. Ini belum selesai. Kira-kira cirinya segitu cukup nggak? Ya cukup dulu segitu. Ada nggak pada diri kita sekarang itu? Loh, jangan-jangan kita lagi menderita, perlu ke rumah sakit ya. Nah, rumah sakitnya namanya rumah sakit jiwa. Nah, biasanya kita begitu berbicara rumah sakit jiwa, bicara orang gila. Padahal kalau saya jelaskan yang tadi, itu cerita siapa? Cerita siapa? Tuh, kalau gitu banyak ya yang perlu ke rumah sakit jiwa ya. Ternyata kita mengirim saudara kita ya, yang nggak pakai baju, pakai apa? Karena jiwanya sakit. Lalu kita mengkelaskan dia sebagai orang yang sakit jiwanya. Padahal ciri-ciri sakit jiwa yang tadi ternyata melekat juga pada diri kita. Jangan-jangan kita pun perlu rumah sakit. Nah, sekarang cari rumah sakitnya gimana? Rumah sakit perut ada, rumah sakit stroke ada, rumah sakit jantung ada.
Betul? Nah, rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit orang gila. Harusnya itu rumah sakit orang gila. Ini yang saya bicarakan rumah sakit jiwa. Ayo, di mana rumah sakitnya? Harus cari rumah sakitnya. Sampai sekarang kita ternyata masih banyak yang perlu masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit kan harus ketemu dokter. Banyak nggak dokter rumah sakit, dokter yang bisa menyembuhkan itu? Ya Allah, Bapak Ibu. Cari dokter yang bisa menyembuhkan jiwa itu ternyata tidak mudah. Tidak semudah mencari dokter jantung, stroke, panu, kurap, kudis. Tidak semudah itu. Baik, semoga setelah saya menjelaskan ciri-ciri yang tadi, kita menjadi sadar, jangan-jangan kita juga masih punya ciri-ciri orang yang sakit jiwanya. Makanya kesadaran ini harus menyemangati kita untuk segera mencari rumah sakitnya. Setuju? Baik, itu dulu. Kalau masih banyak pertanyaan, Bapak Ibu bisa ditulis, bisa disampaikan. Semoga semua pertanyaan yang saya uraikan tadi bisa mengurangi ya konflik kognitif di dalam pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.